Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun selalu buat semuanya, terutama para tuser atau tukang servis dimanapun berada, dan pecinta dunia elektronik, khususnya servis mesin cuci 2 tabung. Alhamdulillah kali ini kita dapat servis ya, mengatasi pulsator mesin cuci merek SAP yang sering jebol ya. Di sini teman-teman, ini sudah jebol teman-teman. Ini SAP ya, pulsator SAP jebol. Nah, pertanyaannya, nih sudah jebol, ini dia tuh. Jadi pertanyaannya begini, Bang, kalau pulsator yang jebol seperti ini, apakah masih bisa diperbaiki, Bang? Dan tahan berapa lama? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua pertanyaannya, Bang, kalau pulsator seperti ini apa langsung diganti apa diperbaiki? Nah, seperti itu ya. Baik, kita jabarkan satu-satu ya. Pulsator yang sudah jebol, ini sudah jebol ya teman-teman ya. Pulsator yang sudah jebol biasanya pulsator atau piringan penggiling mesin cuci merek SAP yang sering seperti ini teman-teman ya. Karena apa? Karena dia nggak kuat ya, dia nggak kuat. Apa namanya tuh, sayapnya ini seperti lempengan tipis. Jadi lempengan tipis ini walaupun banyak tapi dia tipis, sehingga kalau lama-lama jebol. Kenapa dia bisa jebol? Karena yang pertama usia ya, yang kedua ya itu terlalu banyak pakaian yang berat-berat. Biasanya ini para ibu-ibu, kita bilangin seperti ini, mereka kadang-kadang nggak terima kan. Bang, biasanya saya seperti itu juga ya, biasanya ya. Kalau mau awet, kalau bisa jangan banyak-banyak pakaiannya. Sampai jebol seperti ini kan susah kita juga kan. Akhirnya kita ya ujung-ujungnya beli seperti itu kan. Nah, Bang, apakah masih bisa diperbaiki? Jawabannya bisa, tapi hanya untuk pemakaian pribadi, untuk pemakaian di rumah. Kalau untuk pemakaian laundry, biasanya SAP ini juga bisa dipakai di laundry ya teman-teman ya. Jadi para pengusaha laundry biasanya kalau nggak SAP, LG, atau SAP sama LG juga ada, dua-dua kan, ada SAP, ada LG, ada Aqua. Nah, kira-kira kalau untuk dipakai pribadi di rumah boleh diperbaiki. Tahan berapa lama? Tergantung kita lah. Kadang-kadang setahun ke atas lah bisa jadilah ya. Lumayan ketahanannya. Cara memperbaikinya gimana, Bang? Gampang ya. Kita siapkan saja lem ya. Ini kita paskan dulu seperti semula ya, ke sayapnya kita paskan dulu seperti ini ya. Tuh, kita paskan dulu. Nah, kalau sudah pas, nanti siapkan lem ya teman-teman ya. Jadi lemnya, kalau mau lem Alteco harus lem yang seperti ini teman-teman, jangan lem Alteco yang warna merah ya. Nah, harus seperti ini. Lemnya lem apa nih? Warna hijau ya. Lem Dextone. Ini sebenarnya Alteco juga ya. Tapi jangan Alteco yang seperti ini teman-teman ya. Bentar. Nah, jangan yang lem Korea ini, atau bahkan Alteco biasa. Jangan Alteco biasa, jangan lem Korea atau lem G, tapi harus lem Dextone. Harganya relatif sama sebenarnya ya, ramah di kantong juga. Saya tidak pernah nyetok yang seperti ini kecuali habis ya, kecuali yang hijau ini habis baru saya stok yang ini. Tapi kalau bisa, kalau untuk servis mesin cuci harus lem seperti ini. Kenapa, Bang? Karena bahannya lem ini murni ya, di campurannya cuma sedikit.
Tapi kalau lem G sama lem Alteco dia ada campuran yang lain, sehingga untuk ketahanan kekuatannya kurang. Sudah saya coba berkali-kali masalahnya. Nah, setelah kita siapkan ini, lalu kita siapkan apa lagi? Bukan kapas, ingat ya. Bukan kapas, bukan kapas rokok, bukan styrofoam ya. Bukan abu rokok, tetapi pasir halus. Ingat ya, pasir halus. Nah, jadi saya kalau servis mesin cuci saya selalu siapkan pasir halus tuh. Pasir halus teman-teman ya. Nah, tuh pasir halus. Pasir halus. Jadi kalau bisa disaring lagi ya, pasir halus. Jadi ini kan kalau sudah diposisikan seperti ini, baru kita balik dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti ini kan ya. Nah, jadi posisinya seperti ini nanti. Kita coba dulu ya. Nah, nih. Bentar, copot. Nah, kita posisikan bagus-bagus dulu. Setelah bagus, baru kita balik, kita tahan dulu pakai tangan. Nah, setelah pakai tangan, kita lihat ada yang kira-kira kurang, kita rubah posisinya ya. Nah, kalau sudah pas seperti itu ya, baru nanti ini dikasih lem. Nah, seperti itu. Setelah dikasih lem, baru dikasih serbuk atau pasir halus ya. Kasih pasir halus seperti ini. Nih, kasih lem lagi. Kasih pasir halus lagi. Pokoknya yang rapi lah teman-teman ya, yang rapi kerjanya. Nih, pasir halus kan, tambah lagi lem. Ya, dia kuat. Nah, lem kan. Terus geser lagi ke sini. Nah, geser lagi ke sini. Kita kasih lem dulu. Biar ngabisin lem nggak apa-apa, yang penting kuat nanti. Dan lemnya harus lem yang seperti itu ya, lem Dextone. Nah, tidak boleh lem lain. Bisa tapi nggak kuat. Nah, deh ya. Terus ya. Terus saja begini sampai dia penuh ya. Ini saya cuma contoh saja ya. Nanti setelah kiri kanannya sudah dikasih lem dan pasir, baru nanti yang sebelah sini juga sama tuh teman-teman. Nanti dikasih lem ya, kasih lem, kasih pasir. Nah, seperti itu biar dia kuat teman-teman ya. Lem lagi. Tuh teman-teman ya. Ya, ini hanya contoh saja, coba contoh. Terus sampai dia penuh. Jadi itu tertutup semua ini nanti sama lem dan pasir ya. Nah, yang bawahnya ini saja, tapi jangan sampai ke atas ya. Pokoknya rata ini saja. Nggak boleh sampai nongol ke atas, nggak boleh. Karena nanti susah ya. Susah nanti kalau ada tutupnya. Nah, itu masalahnya. Oke teman-teman, intinya bisa berkarya sendiri lah ya. Ini cuma sekedar konten, sekedar contoh saja. Tapi walaupun contoh sedikit ini bisa menjadi referensi buat teman-teman agar tahu bagaimana caranya. Jadi saya persiapkan lem Dextone sama pasir ya. Tidak boleh yang lain. Kalau yang lain bisa jadi cuman kekuatannya kurang. Kayak kapas ya. Kayak kapas, terus kapas rokok, abu rokok itu kekuatannya kurang. Jadi yang paling bagus serbuk, pasir. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan kuat, awet dan tahan lama. Tapi ini khusus untuk rumahan ya, khusus untuk pemakaian pribadi, nggak boleh untuk laundry. Kenapa bang nggak boleh untuk laundry? Karena kalau pemakaian pribadi kan paling kita nyuci sehari sekali atau sehari 2 kali lah paling
paling paling paling banyak 2 kali 3 kali ya. Tetapi kalau laundry seharinya bisa sampai puluhan kali. Apakah nggak liau konen itu? Apakah nggak hancur pulsator kalau sampai puluhan kali, belasan kali minimal ya. Nah, kalau untuk laundry kan habis nyuci lagi, habis nyuci lagi, habis nyuci lagi, begitu terusnya sampai sore, kadang sampai malam. Apakah nggak hancur? Ya. Nah, itu. Jadi kalau untuk laundry lebih baik kalau sudah jebol seperti ini wajib diganti. Gantinya apa? Apakah model seperti ini? Jangan. Modelnya model lain. Nah, modelnya harus model, jangan pakai sayap ini. Ini kan ada sayapnya. Harus model yang buntu, yang seperti ini. Nah, harus model yang seperti ini. Jadi nggak ada sayapnya kan? Jadi ini lebih awet. Oke, mungkin hanya itu teman-teman. Sekedar konten, sekedar informasi, bukan menggurui, tetapi hanya berbagi pengalaman saja. Oke, ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa yang belum subscribe, yang baru nongol di channel saya, yang baru ketemu channel saya, silakan bantu subscribe, like, komen yang membangun biar saya nanti bisa balas langsung dengan video atau dengan balas langsung secara tertulis ya. Silakan komentar-komentar membangunnya biar kita sama-sama sukses, sama-sama dilancarkan rezekinya. Dan saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.